baik. Sebelum itu bisa ceritakan tentang diri Anda terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Desisya Diamanda Putri Arafah. Saya lulusan dari SMK Negeri 1 Probolinggo. Jurusan saya adalah manajemen perkantoran. Saya memiliki ketertarikan pada bidang administrasi sejak awal saya memasuki jurusan ini. Meskipun saya belum aktif dalam kegiatan berorganisasi, saya berkesempatan mengikuti praktik kerja lapangan atau yang biasa disebut PKL di sebuah kantor perusahaan KTI. Selama 3 bulan, saya banyak belajar tentang pentingnya ketelitian, pengaturan dokumen, dan serta kedisiplinan dalam mengerjakan tugas harian. Saya juga mulai menekuni dunia administrasi secara serius di masa depan. Baik, bisa ditambahkan sedikit tentang kepribadian Anda dan mengapa memilih jurusan ini? Karena pribadi saya yang disiplin dan tanggung jawab, saya memiliki ketertarikan bidang administrasi karena jurusan saya adalah manajemen perkantoran. Mengapa Anda memilih posisi ini? Saya merasa posisi ini sesuai dengan minat dan kemampuan yang saya sudah pelajari baik di sekolah maupun selama PKL. Dalam kegiatan PKL, saya menangani tugas-tugas administrasi seperti mengikuti data karyawan, membuat laporan harian, dan membantu proses surat pengunduran. Hal itu membuat saya merasa nyaman dan tertantang untuk menjadi lebih baik. Saya percaya bahwa posisi staf administrasi adalah langkah yang tepat bagi saya untuk mengasah keterampilan dan memperluas pengalaman kerja. Adakah yang ingin Anda capai di depannya? Saya ingin terus mengembangkan kemampuan saya di bidang administrasi. Apa kelebihan Anda? Saya adalah orang yang teliti, sabar, dan dapat diandalkan ketika mengerjakan tugas yang membutuhkan fokus tinggi. Saya juga mudah beradaptasi di lingkungan baru dan tidak segan untuk belajar hal-hal baru. Ketika saya menjalankan PKL, saya sering diberi kepercayaan untuk menyelesaikan pekerjaan sendiri karena hasil kerja saya dianggap rapi dan sesuai dengan prosedur. Saya juga terbiasa menggunakan komputer dan aplikasi pengolah seperti data seperti Microsoft Excel, dan Word. Jawabanmu sangat baik. Kamu tidak hanya menyebutkan sifat positif seperti sabar, teliti, dan fokus, tetapi juga memberikan contoh nyata dan pengalaman PKL yang menunjukkan kamu bisa diandalkan dalam pekerjaan administrasi. Penggunaan aplikasi Microsoft Excel dan Word juga memperkuat kesan bahwa kamu memiliki keterampilan teknis yang dibutuhkan. Apa kekurangan Anda? Kekurangan saya adalah saya masih kurang aktif dalam berbicara di depan banyak orang karena belum terbiasa. Kadang saya juga ragu, saya ingin menyampaikan pendapat, tapi saat PKL saya belajar pelan-pelan untuk berkomunikasi lebih percaya diri, terutama saat harus menjelaskan dokumen kepada karyawan. Saya sadar kemampuan komunikasi saya penting dalam dunia kerja, sehingga saya sedang berusaha untuk melatihnya. Kamu menunjukkan kejujuran dan kesadaran diri dengan menyampaikan bahwa kamu kurang aktif berbicara di depan umum. Yang bagus dari jawaban ini adalah kamu tidak hanya menyebut kekurangan, tetapi juga menjelaskan langkah perbaikan dan perkembangan yang terjadi selama PKL. Seperti mulai berani menyampaikan pendapat dan belajar secara komunikasi profesional. Bagaimana Anda menangani tekanan kerja? Bagaimana Anda menanggapi
tekanan kerja? Saya mencoba untuk tetap tenang dan mengatur ulang sesuai prioritas ketika ada beberapa tugas datang bersama saat PKL. Saya belajar untuk mengerjakan satu persatu sesuai tingkat update-nya, dan saya juga berusaha tidak terburu-buru agar hasil kerja tetap rapi. Bila saya merasa kesulitan, saya terbuka untuk meminta saran dan bantuan dari orang yang lebih berpengalaman. Saya percaya bahwa tekanan bisa dihadapi dengan strategi kerja yang baik dan komunikasi yang jelas. Ini adalah jawaban yang sangat baik. Kamu berikan contoh konkret saat PKL dan menjelaskan strategi seperti menyusun ulang jadwal, menyusun prioritas, dan tidak ragu meminta bantuan. Ini mencerminkan kamu bisa tetap tenang dalam tekanan dan fokus mencari solusi, bukan panik. Apa arti kerja tim bagi Anda? Kerja tim bagi saya adalah bentuk kerja yang membutuhkan saling pengertian dan kepercayaan. Saya merasa saat PKL, ketika saya ada rekan kerja yang harus menyelesaikan laporan akhir bulan secara bersama, kami berbagi tugas dan saling mendukung agar pekerjaan selesai tepat waktu. Saya belajar bahwa keberhasilan tim bukan hanya dari kemampuan individu, tapi dari cara kita berkoordinasi dan menghargai satu sama lain. Jawabannya sangat baik karena kamu menunjukkan pemahaman bahwa kerja tim itu bukan hanya membagi tugas, tetapi juga tentang pengertian, kepercayaan, dan saling mendukung. Contoh dari pengalaman PKL juga menunjukkan bahwa kamu benar-benar pernah mengalami kerja tim secara langsung. Bagaimana Anda menyelesaikan tugas yang mendadak? Saya akan segera mengecek jenis tugas-tugasnya dan menentukan langkah-langkah yang paling efisien. Saya terbiasa mengerjakan tugas mendadak saat PKL seperti menyalin dokumen penting dan menyiapkan berkas untuk rapat dalam waktu singkat. Biasanya saya langsung fokus ke tugas tersebut dan menyingkirkan hal sementara waktu dan mengerjakan tugas secara cepat namun tetap teliti. Saya juga belajar pentingnya tetap tenang agar pekerjaan tidak jadi salah karena tergesa-gesa. Jawaban ini sangat baik karena menunjukkan bahwa kamu baik bertindak cepat dan tetap terorganisir. Kamu menyebutkan langkah konkret seperti mengecek jenis tugas, memprioritaskan pekerjaan, dan memikirkan tugas lain sementara. Ini menunjukkan bahwa kamu punya kemampuan manajemen prioritas yang penting dalam pekerjaan administrasi. Bagaimana Anda mengatur waktu kerja? Saya terbiasa membuat daftar pekerjaan harian dan mencatat apa saja yang harus diselesaikan saat PKL. Saya sering menggunakan bahasa baku untuk membuat to-do list, mulai dari tugas rutin hingga pekerjaan tambahan dari atasan. Dengan begitu, saya membagi waktu secara efisien dan tidak ada pekerjaan yang terlewat. Saya juga mulai berusaha datang tepat waktu dan mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jawaban ini sangat tepat dan menunjukkan kedisiplinan serta perencanaan kerja yang baik. Kebiasaan membuat daftar pekerjaan harian dan mencatat tugas-tugas yang sudah diselesaikan adalah kebiasaan yang sangat dihargai di dunia kerja. Apa yang Anda harapkan dari perusahaan kamu? Saya berharap bisa mendapat lingkungan kerja yang mendukung proses belajar dan pengembangan diri. Saya ingin mempelajari alam kerja kantor secara langsung dan lebih dalam
terutama di bagian administrasi. Saya juga berharap bisa diberikan kepercayaan untuk mencoba tugas-tugas baru yang menantang agar saya terus berkembang dan menjadi pribadi yang baik, yang lebih profesional dan tangguh. Jawaban ini bagus karena kamu tidak hanya berharap belajar, tapi juga ingin berkontribusi dan diberi tanggung jawab baik. Ini menunjukkan bahwa kamu tidak hanya pasif belajar, tapi juga siap berkembang dan memberi hasil kerja nyata. Apa tujuan karir Anda ke depan? Untuk tujuan saya adalah menjadi staf administrasi yang handal, profesional, yang mampu bekerja cepat, tepat, dan efisien. Saya ingin terus menambah ilmu dan pengalaman di bidang ini agar nantinya bisa memiliki posisi yang lebih tinggi seperti kepala administrasi atau bahkan bagian manajemen. Selain itu, saya ingin melanjutkan di bidang yang sama agar bisa membuka peluang karir yang lebih luas di masa depan. Jawaban ini sangat ambisius dan realistis. Kamu menyampaikan dengan jelas bahwa ingin menjadi staf administrasi yang handal, lalu berkembang dengan pengalaman dan bahkan melanjutkan pendidikan. Ini menunjukkan bahwa kamu punya visi jangka panjang dan semangat belajar yang tinggi. Mengapa Anda tertarik bekerja di perusahaan kamu? Mengapa Anda tertarik bekerja di perusahaan kamu? Saya tertarik bekerja di perusahaan ini karena ini dikenal memiliki reputasi yang baik dalam hal profesionalisme dan pengembangan karyawan. Saya juga melihat perusahaan ini memberikan peluang untuk terus berkembang dan belajar di bidang administrasi. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, perusahaan ini memberikan pelatihan dan peluang bagi karyawan untuk meningkatkan keterampilan mereka, yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi saya untuk mencapai tujuan karir saya di masa depan. Jawaban ini sangat baik, menunjukkan bahwa kamu sudah melakukan riset tentang perusahaan dan menekankan keinginan untuk berkembang. Bisa ditambahkan satu kalimat tentang nilai perusahaan yang sejalan dengan nilai pribadi kamu agar lebih kuat secara profesional. Bagaimana Anda menangani kesalahan dalam pekerjaan? Jika saya melakukan kesalahan, saya pertama-tama akan mengidentifikasi apa yang menyebabkan kesalahan tersebut. Kemudian saya akan berusaha untuk segera memperbaikinya dan mempelajari langkah-langkah yang bisa mencegah kesalahan yang sama terulang. Saya percaya bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar, dan yang terpenting adalah bagaimana kita merespon dan belajar darinya. Jika perlu, saya juga akan meminta umpan balik dari rekan kerja atau atasan agar bisa lebih baik di masa depan. Jawaban ini menunjukkan sikap dewasa dan profesional. Kamu menekankan tanggung jawab pribadi dan keinginan untuk belajar dari kesalahan. Itu sangat positif di mata hati. Apa yang Anda lakukan untuk terus meningkatkan kemampuan diri? Untuk meningkatkan kemampuan diri, saya selalu berusaha untuk belajar hal baru, baik secara mandiri maupun mengikuti pelatihan atau kursus yang relevan. Saya sering membaca buku atau artikel tentang pengelolaan administrasi dan teknologi terbaru yang dapat mendukung pekerjaan saya. Selain itu, saya juga terbuka untuk menerima kritik dan saran dari rekan kerja atau atasan untuk memperbaiki diri. Bagus, kamu menunjukkan inisiatif untuk belajar. Akan lebih kuat jika kamu membutuhkan contoh spesifik pelatihan atau kursus yang pernah diikuti, meskipun informal atau online. Apa yang Anda harapkan dari pekerjaan ini dalam 5 tahun ke depan? Dalam 5 tahun ke depan, saya berharap bisa berkembang menjadi staf administrasi yang berpengalaman dan dipercaya untuk menangani tugas-tugas yang lebih kompleks
saya juga berharap bisa memperoleh pengetahuan yang lebih dalam mengenai alur dan prosedur administrasi perusahaan, sehingga bisa memberi kontribusi lebih dalam pekerjaan. Saya juga berharap bisa meraih posisi yang lebih tinggi seperti kepala administrasi dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan di bagian administrasi. Jawaban ini sudah menunjukkan ambisi dan rencana jangka panjang. Sangat baik, bisa diperkuat dengan menyebutkan kontribusi apa yang ingin kamu berikan ke perusahaan selama 5 tahun itu. Bagaimana Anda menangani situasi di mana Anda harus bekerja dengan rekan yang sulit? Dalam menghadapi rekan yang sulit, saya berusaha untuk tetap menjaga sikap profesionalisme dan mengutamakan komunikasi yang baik. Saya berusaha untuk mendengarkan pendapat mereka dan mencari solusi. Jika ada perbedaan pendapat, saya akan mencoba untuk menyelesaikan dengan cara yang konstruktif dan tidak menimbulkan konflik. Saya percaya bahwa kerjasama yang baik akan terjalin jika ada saling pengertian antara satu sama lain. Pendekatan kamu sangat profesional, mengedepankan komunikasi dan sikap saling pengertian menunjukkan kedewasaan emosional yang tinggi. Apakah Anda siap untuk bekerja dengan target atau deadline yang ketat? Saya merasa siap untuk bekerja dengan target dan deadline yang ketat. Selama PKL, saya sering kali harus menyelesaikan tugas dalam waktu yang terbatas. Dan saya belajar untuk mengatur waktu dengan baik agar pekerjaan tetap selesai tepat waktu tanpa mengorbankan kualitas. Saya percaya bahwa target dan deadline adalah bagian dari tantangan yang bisa membantu saya untuk berkembang dan belajar menjadi lebih efisien dalam bekerja. Jawaban ini sangat baik karena kamu menghubungkannya dengan pengalaman PKL. Akan lebih bagus jika kamu sebutkan satu contoh tugas spesifik yang berhasil kamu selesaikan dengan deadline tepat. Apa yang membedakan Anda dari kandidat lainnya? Saya percaya bahwa kombinasi kemampuan beradaptasi dan pengalaman praktis yang saya miliki selama PKL adalah kekuatan utama saya. Saya juga memiliki kemampuan untuk bekerja mandiri, namun tetap memahami pentingnya kolaborasi dalam tim. Selain itu, saya selalu berusaha untuk terus belajar dan memperbaiki diri agar bisa memberikan kontribusi yang maksimal bagi perusahaan. Jawaban ini sudah bagus. Kamu menyebutkan kekuatan diri secara spesifik. Kalau ingin lebih kuat, kamu bisa menambahkan satu contoh pencapaian yang menunjukkan kelebihanmu tersebut. Bagaimana Anda mengatasi situasi ketika Anda merasa tidak memiliki informasi yang cukup untuk menyelesaikan tugas? Jika saya merasa tidak memiliki informasi yang cukup, saya akan terlebih dahulu mencari informasi tambahan baik melalui riset pribadi, bertanya kepada rekan kerja, atau meminta bantuan kepada atasan. Saya percaya bahwa tidak ada salahnya untuk menerima bantuan atau mencari tahu lebih banyak demi menyelesaikan tugas dengan baik. Mengambil inisiatif untuk mencari solusi adalah hal yang penting untuk dihadapi dalam dunia kerja. Jawaban ini menunjukkan bahwa kamu proaktif, tidak takut bertanya dan bisa bekerja secara mandiri maupun tim. Ini sikap yang sangat disukai perusahaan. Apa yang Anda anggap sebagai pencapaian terbesar dalam hidup Anda sejauh ini? Pencapaian terbesar saya sejauh ini adalah saat saya berhasil menyelesaikan tugas-tugas administrasi selama PKL dengan baik dan mendapatkan feedback yang positif dari atasan. Itu memberi saya rasa percaya diri dan membuat saya semakin yakin bahwa bidang administrasi adalah jalur karir yang tepat bagi saya. Saya juga merasa bangga bisa mengaplikasikan ilmu yang saya dapat di sekolah dalam dunia kerja kita. Jawaban ini sangat personal dan menyentuh. Kamu berhasil menunjukkan bahwa pengalaman PKL punya dampak besar dalam membentuk kepercayaan diri.
bisa sedikit diperkuat dengan menyebutkan satu hasil nyata dari tugas kamu. Apa yang membuat Anda senang dan termotivasi dalam bekerja? Saya merasa senang dan termotivasi ketika saya dapat menyelesaikan pekerjaan dengan hasil yang baik dan mendapatkan pengakuan atas usaha saya. Saya juga merasa puas ketika dapat membantu rekan kerja dan perusahaan mencapai tujuan bersama. Pekerjaan yang terstruktur dengan jelas dan dapat saya selesaikan dengan baik selalu memberi saya kepuasan pribadi dan memotivasi saya untuk bekerja keras. Bagus, kamu menunjukkan bahwa motivasi kerjamu berasal dari hasil dan kontribusi. Ini sangat positif. Bisa diperjelas dengan contoh momen ketika kamu merasa sangat termotivasi. Bagaimana cara Anda menjaga motivasi dan fokus saat bekerja di tengah pekerjaan yang rutin? Untuk menjaga motivasi dan fokus, saya selalu meningkatkan diri sendiri tentang tujuan akhir dari pekerjaan yang saya lakukan. Saya juga mencoba untuk mencari cara agar pekerjaan tersebut tetap menarik dengan cara mencari efisiensi dalam prosesnya atau mencari tantangan baru. Selain itu, saya sering membagi tugas besar menjadi bagian-bagian kecil agar terasa lebih terkelola dan tidak membosankan. Mengatur waktu untuk istirahat sejenak juga penting untuk menjaga energi dan konsentrasi tetap tinggi sepanjang hari. Jawaban ini sangat baik dan menunjukkan bahwa kamu memiliki manajemen diri yang kuat. Pembagian tugas menjadi bagian kecil dan istirahat sejenak adalah strategi efektif. Kamu bisa tambahkan sedikit contoh nyata dari pengalaman selama PKL. Bagaimana jika Anda tidak lolos interview ini? Baik, terima kasih atas pertanyaan. Jika saya gagal di tahap ini, tidak akan mengurangi semangat saya dalam proses mencari pekerjaan. Saya juga sangat senang mendapatkan kesempatan sekaligus pengalaman yang luar biasa, bisa dapat ikut serta dalam proses seleksi di perusahaan ini. Dan jika tidak keberatan, bisa disampaikan apa saja yang menjadi kekurangan dalam tahap ini, agar saya bisa untuk melakukan perbaikan untuk kedepannya. Terima kasih sudah meluangkan waktu di wawancara ini. Kami akan meninjau semua hasil wawancara dan bukti Anda kembali dalam beberapa hari ke depan. Jika Anda memiliki pertanyaan lanjutan, silakan hubungi kami melalui email atau telepon yang tersedia. Semoga sukses dan sampai jumpa. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya untuk mengikuti wawancara ini. Saya sangat antusias dalam posisi yang ditawarkan dan merasa bahwa pengalaman serta kemampuan saya cocok untuk mendukung tujuan perusahaan. Jika ada hal lain yang diperlukan dilengkapi, saya siap untuk memberikan informasi tambahan. Semoga saya bisa bergabung dan berkontribusi